Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda sekalian, hari ini kita akan coba diskusikan tentang metode spektrofotometri UV visible, ya, UV visible yang digunakan untuk analisis baik kualitatif maupun kuantitatif. Pada pertemuan kemarin, mungkin pertemuan pertama dengan Prof. Dery, saudara sudah bahas terkait dengan apa saja yang akan kita bicarakan di analisa fisikokimia. Ya, kalau kita lihat analisa fisikokimia, itu merupakan analisis baik kuali maupun kuantitatif dari bahan obat yang dilakukan berdasarkan kepada sifat fisika dan kimia dari molekul obat. Ya, namanya aja fisikokimia, tentu sifat fisik dan sifat kimianya. Karena kalau kita lihat dari analisis obat, ada 3 metode yang biasa dilakukan, ya kan? Ada metode analisis kimia saja, kemudian ada metode analisis fisikokimia, dan ada metode analisis hayati. Ya, jadi bisa kalau kita mau analisis kuali maupun kuantisnya obat itu bisa 3 metode ini kita pakai. Kapan Bu orang memakai metode analisis kimia? Sampai sekarang masih ada kok orang yang memakai titrasi untuk penentuan kadar, ya kan? Kalau kita lihat Farmakope Indonesia edisi 3 itu rata-rata memakai metode volumetri di dalam penentuan kadar, ya kan? Nah, itu metode analisis kimia. Tapi kenapa? Apa masalahnya di sana? Kenapa kok orang sekarang beralih memakai metode analisis fisikokimia? Karena ada kelemahan dari metode analisis kimia, bahwa metode analisis kimia itu dia bisa menghasilkan hasil analisis yang akurat ketika bekerja dalam jumlah besar. Ketika analisisnya obat jumlahnya cukup besar, itu kita aman-aman saja bekerja dengan analisis volumetrika, dengan titrasi itu, atau misalnya gravimetri itu aman. Tapi ketika kita dihadapkan mau analisis senyawa obat dalam jumlah kecil, jumlah mikro dia, sensitivitas dari metode itu berkurang. Sehingga akurasi yang kita dapat juga berkurang. Makanya sejak abad ke-20 itu orang mulai mengembangkan bagaimana sih caranya supaya analisis senyawa obat dalam jumlah mikro itu bisa kita lakukan dengan hasil yang akurat. Nah, itulah lahir metode analisis fisikokimia. Apa saja dia? Ada analisis elektrokimia, ya kan? Misalnya orang potensiometri, konduktometri, itu tuh masuk ke dalam analisis fisikokimia. Jadi sifat dari obat itu digunakan untuk analisis tidak hanya sifat kimianya, tapi juga sifat fisikanya dan sifat kimia. Terus apa lagi? Ada dia spektrofotometri, ya. Spektrofotometri, sengaja Ibu merahkan ini karena Ibu akan membahas terkait dengan spektrofotometri. Ya, spektrofotometri itu ada spektrofotometri sinar UV tampak atau UV visible yang sering kita kenal. Ada spektrofotometri inframerah. Nah, kalau yang dipakai itu adalah sinar inframerah, namanya spektrofotometri inframerah. Nah, ada spektrofotometri serapan atom. Nah, kemudian ada lagi metode kromatografi yang tidak kalah lebih sensitif lagi itu, ya, karena selain dia bisa menganalisis, dia juga bisa melakukan pemisahan, ya kan, dipisahkannya, sehingga kalaupun kita bekerja dengan campuran, kita masih bisa lakukan analisis senyawa obat tersebut, karena dia selain dianalisis, dia terlebih dahulu dipisahkan. Dan ada terakhir metode analisis hayati. Ini sebagai pengantar dari Ibu, bahwa topik yang akan Ibu sampaikan yaitu tentang spektrofotometri UV visible. Itu adalah bagian dari analisis fisikokimia. Ya, setuju ya?
analisis fisikokimia. Nah, sebelum kita masuk ke spektrofotometri, jadi Ibu ditugasi untuk 3 kali pertemuan ini adalah membahas tentang penggunaan spektrofotometri UV visible untuk analisis kualitatif dan kuantitatif dari bahan obat. Nah, untuk bisa melakukan itu, tentu kita perlu tahu dulu apa prinsip-prinsip di dalam pemeriksaan dengan spektrofotometri, apa syarat zat untuk bisa kita analisis dengan spektrofotometri, apakah semua zat bisa kita analisis dengan UV vis ini atau bersyarat dia, ya kan? Nah, ini dia di akhir pertemuan ini diharapkan sudah kuliah dengan Ibu 3 kali pertemuan ini, diharapkan Anda Ibu sekalian mampu melakukan identifikasi senyawa obat dalam sediaan farmasi menggunakan metode spektrofotometri UV visible. Yang kedua, mampu menghitung kadar senyawa obat menggunakan metode spektrofotometri UV visible. Kita coba ya, insya Allah kita bisa dapatkan semua tujuan dari perkuliahan ini. Nah, mulai ke spektrofotometri ultraviolet visible. Kenapa namanya spektrofotometri? Spektrofoto. Apa tuh foto-foto? Cahaya, Bu. Cahaya, ya berarti di sini terlibat cahaya. Kalau metri-metri itu biasanya apa kita tuh? Mengukur kita kan, mengukur, menghitung, begitu ya. Atau boleh kita bahasakan menganalisis, ya kan? Artinya di sini digunakan cahaya, ya kan, di dalam analisis. Cahaya apa? Namanya saja ultraviolet dan visible. Jadi ada cahaya ultraviolet dan cahaya tampak. Oke. Sehingga kalau kita lihat spektrofotometri itu pemanfaatannya bisa untuk analisis kualitatif dan bisa untuk analisis kuantitatif. Ya, tadi dikatakan bahwa spektrofotometri itu dia merupakan suatu teknik analisis atau kita mengukur. Di sini ada melibatkan cahaya, ya kan? Makanya namanya foto tadi. Cahaya apa? Cahaya UV dan cahaya tampak. Sehingga kalau kita mau buatkan, apa sih itu spektrofotometri ultraviolet visible? Merupakan teknik analisis yang memanfaatkan cahaya ultraviolet dan cahaya tampak untuk melakukan analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Bu, kalau tidak cahaya UV dan tampak ini digunakan, apakah namanya spektrofotometri UV juga? Tentu tidak. Kalau cahaya inframerah yang dipakai, jadilah dia spektrofotometri inframerah. Ya, ini kenapa namanya UV visible? Karena cahaya yang digunakan adalah cahaya UV dan cahaya visible. Bu, apakah sama cahaya UV dan visible? Tidak. UV itu panjang gelombangnya adalah 190 sampai 400 nanometer. Sedangkan visible itu panjang gelombangnya 400 sampai 700 nanometer. Ada juga yang mengatakan visible itu sampai 800. Kalau misalnya di literatur lain 400 sampai 800 nanometer. Oke, jadi pada analisis spektrofotometri UV visible itu kita menggunakan cahaya UV dengan panjang gelombang 190 sampai 400, atau ketika kita memakai panjang gelombang 400 sampai 700 maka dikatakan itu adalah pengukuran pada daerah visible atau cahaya tampak. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur itu disebut spektrofotometer UV visible.
begini bentuknya. Pernah lihat? Sedih ya. Aduh, menggeleng. Iya, semoga pandemi segera berakhir. Di dapur kita banyak kok, di mana-mana ada. Di sentral ini punya 3, nih kan. Di tablet juga ada. Banyak kita. Tidak asing bagi kita, spektrofotometri. Ini dia. Kemudian ada yang dilengkapi dengan layar monitor komputer juga ada. Ini yang sederhananya. Ya, spektrofotometri. Kalau kita mau masukin sampelnya di sini, di bagian di sini ada tempat pipetnya. Oke. Terus apa sih bagian-bagian dari spektrofotometri ini? Kita lihat berikutnya. Bahwa spektrofotometri UV visible itu ada 2 tipe dia. Bentar ya. Nanti. Oh, menggigil di tangan. Dari tiangnya bertangan. Ketiban. Nih, kalau kita mau lihat bagian-bagian dari spektrofotometer UV visible itu. Standar saja dia bagiannya. Ada sumber sinar, kemudian ada bagian monokromator, kemudian ada kuvet, ada detektor. Ya, jadi apa? Sumber sinar, kemudian monokromator, kuvet, tempat sampel, dan detektor. Ada 4 bagian penting di dalam spektrofotometer UV visible. Nah, sebelumnya Ibu mau sampaikan juga bahwa spektrofotometer UV vis itu ada 2 tipe dia. Ada dia yang dikatakan dengan single beam, kemudian ada yang dikatakan dengan double beam. Apa bedanya single dan double itu? Adalah pada sinar yang melewati sampel atau sinar yang diteruskan nanti. Kita lihat, ini single beam ya, sumber sinar, kemudian monokromator, kemudian sinar diteruskan, mengenai sampel, dan direkam oleh detektor. Nah, ini dia 1 ya. Kemudian kalau double beam, sinar, kemudian lewat di monokromator, di sini ada dia chopper berupa lensa yang bisa memantulkan sinar. Sehingga sinar itu dipantulkan ke 2 arah. Ya, 1 mengenai reference dan 1 lagi mengenai sampel. Jadi ada 2 sinar yang terlibat. 1 sinar itu mengenai reference dan satunya mengenai sampel. Itu aja bedanya antara single dan double. Ibu kembali lagi ya ke awal tentang pembagian dari alat spektrofotometri UV visible itu. Sumber sinar, apa yang menjadi sumber sinar? Sebagai sumber sinar atau sumber cahayanya itu untuk UV adalah lampu diotrium. Ya, lampu diotrium. Sedangkan untuk sumber sinar pada visible itu adalah tungsten, lampu tungsten. Oke. Kemudian sumber sinar berupa cahaya polikromatik. Cahaya putih dia ya. Putih itu cahaya polikromatik ya dengan banyak panjang gelombang. Kemudian dia dilewatkan di monokromator yang berupa prisma. Biasanya sinar putih kalau melewati prisma, apa yang akan terjadi? Diuraikan sinar itu kan. Prisma akan menguraikan sinar sesuai dengan panjang gelombangnya. Nah, ini dia mulai diuraikan, jadilah merah, kuning, jingga seperti itu ya. Nah, nanti namanya juga monokromator, diubah yang polikromatik itu menjadi monokromatik. Nah, kita tinggal memilih mau sinar dengan panjang gelombang mana yang akan dilewatkan. Nah, di sini kebetulan dia lewatkan adalah sinar hijau.
Ya, jadi yang keluar itu hanya satu sinar lagi, satu panjang gelombang lagi, bukan cahaya dengan banyak panjang gelombang, bukan poli lagi, tapi adalah monokromatik. Baru sinar monokromatik ini yang melewati sampel. Sampel kita terletak di sini, di dalam kuvet ini. Sehingga ketika sinar melewati sampel atau materi, kemarin kuliah dengan Prof. Dery, akan terjadi interaksi, ya kan? Apa ya, ketika suatu gelombang radiasi elektromagnetik itu dia mengenai materi, apa yang terjadi? Ada 4 gejala kan? Bisa diserap, bisa diteruskan, dihamburkan, atau dibelokkan. Betul gitu? Jangan biarkan Ibu bicara sendiri, jawab iya, kalau salah Ibu salah, Bu. Ada begitu Ibu mengada-ada tuh. Betul? Betul, Bu. Oke. Nah, pada spektrofotometri UV visible, sinar yang diteruskan atau sinar yang mengenai sampel itu akan diserap. Ya, jadi 4 gejala kemarin untuk spektrofotometri UV visible, gejalanya adalah terjadi penyerapan sinar. Nah, diserap oleh sampel. Apakah semua diserap? Tidak. Jumlah sinar yang diserap itu berbanding lurus dengan konsentrasi zat. Sehingga kalau zat di sini konsentrasinya kecil, maka akan banyak sinar yang diteruskan karena yang diserapnya hanya sedikit. Sementara kalau mungkin sampel di sini cukup banyak, maka sinar yang diserap juga akan cukup banyak, dan yang diteruskan itu akan kecil. Kemudian detektor, apa fungsi detektor? Merekam sinar yang diteruskan. Nah, nanti oleh amplifier akan diterjemahkan dan keluarlah bentuk spektrum. Itu mekanisme kerja dari spektrofotometri UV visible single beam konvensional. Konvensional ini ya. Kemudian lihat di sini ya, dari sampingnya ini beda lagi. Kok di ujung dia malah magico hibinio-nya? Nah, ini namanya diode array. Ya. Sumber sinar polikromatis langsung berinteraksi dengan sampel. Kemudian diserap dan diteruskan sisanya ya yang diteruskan. Kemudian baru mengenai prisma dan diuraikan. Sehingga nanti detektor akan merekam berapa besar penyerapan pada tiap-tiap panjang gelombang sinar ini. Bu, apa bedanya dengan yang di samping, Bu? Ini biasanya dilakukan untuk senyawa baru yang belum diketahui panjang gelombang maksimum dari senyawa itu. Sehingga ketika kita memakai polikromatik ini, nanti spektrumnya akan muncul itu berupa rentang dari panjang gelombang ini. Ya, panjang gelombang yang beraneka ragam ini. Nanti kita akan ketahui di mana panjang gelombang maksimum dari senyawa baru itu. Nah, biasanya diode array ini kita gunakan untuk senyawa-senyawa baru yang belum diketahui panjang gelombang maksimumnya. Sementara untuk zat-zat yang akan kita analisis dan kita sudah tahu berapa panjang gelombangnya, dia akan menyerap gelombang hijau tuh. Misalnya begitu, ya udah kita pakai sinar yang dengan panjang gelombang yang sesuai untuk warna hijau. Nah, kalau untuk senyawa baru kita udah tahu belum, maka biasa kita pakai yang diode array. Oke. Ini yang double beam. Ya, double beam. Tadi kata Ibu, sumber sinar apakah tungsten dia atau deuterium. Ya, kalau deuterium untuk UV, kalau tungsten untuk visible. Itu kemudian dilewati ke monokromator. Di monokromator dia akan diuraikan. Ya, nanti kita mau pilih panjang gelombang yang mana sinarnya, jadi sinar monokromatik. Nah, ini kata Ibu, melewati chopper dia, sehingga akan dipantulkan menjadi 2 sinar. Satu melewati reference
dan satu lagi melewati sampel. Kemudian juga nanti sinar yang diteruskan ini akan direkam oleh detektor. Bu, apa kelebihan double beam ini, Bu? Kenapa harus ada yang double beam? Ini penting dalam analisis kuantitatif. Ya, biasa di sini adalah sampel dengan konsentrasi yang ingin kita ketahui, dan di sini adalah reference dengan konsentrasi yang sudah diketahui. Nah, jadi ketika kita pakai yang double beam, artinya sinar itu satu melewati reference dengan konsentrasi yang sudah diketahui, kemudian kita bisa dapat berapa absorbannya. Satu lagi, sinar melewati sampel yang belum kita ketahui berapa konsentrasinya, dan nanti juga akan direkam oleh detektor berapa cahaya yang diteruskan. Maka dengan membandingkan berapa jumlah cahaya yang diteruskan dari sampel dan reference, kita bisa ketahui berapa konsentrasi dari sampel. Jadi yang double beam ini sering digunakan di dalam analisis kuantitatif. Nah, ini dia instrumen spektrofotometer. Sekarang kita lihat ke prinsip pengukuran menggunakan spektrofotometri UV visible. Tadi kan dari alat kita lihat tuh bahwa sinar UV atau visible kita kenakan dia atau kita paparkan dia kepada sampel kita atau materi. Apa yang terjadi? Sinar akan diserap oleh materi tersebut atau oleh sampel tersebut. Begitu? Benar, Ya. Bu. Apa Ya, yang terjadi akibat dia menyerap itu? Diam-diam saja kah dia materi itu? Dia menyerap sinar nih. Sinar ini dia punya energi kan? Kemarin udah belajar ya dengan Pak Dery bahwa sinar itu dia punya energi. Sesuatu mendapatkan energi. Terus apa yang terjadi? Saudara dapat uang misalnya, apa yang terjadi? Tenang-tenang aja, tidur aja begitu lagi. Tentu akan ada reaksinya, ya kan? Akan ada efeknya. Kalau gitu. Iya, apa yang terjadi? Akan terjadi eksitasi pada elektron terluar dari molekul tersebut pada elektron ikatannya. Ya, akibat dia menyerap energi radiasi tadi. Terus kita lihat kemarin ini dia ya. Udah ada lihat yang gambar ini kemarin kan waktu berbicara tentang radiasi elektromagnetik, ya kan? Bahwa sinar UV dan visible ketika dia berinteraksi dengan molekul, maka akibat dari penyerapan sinar UV dan visible itu bisa menyebabkan terjadi apa yang disebut dengan elektronik transisi atau transisi elektron. Transisi elektron dari mana ke mana? Dari energi dasar ke energi tereksitasi. Ya, di sini kalau kita lihat sinar UV itu tadi dikatakan panjang gelombangnya adalah 160 sampai 400 nanometer, ya kan? Nah, rata-rata energi sinar UV itu adalah 476 kilojoule per mol. Sinar visible itu 400 sampai 700 nanometer dengan energinya kurang lebih 206 kilojoule per mol. Kita lihat semakin panjang gelombang suatu sinar itu, semakin bagaimana energinya? Semakin kecil. Semakin menurun, Bu. Ya, bahwa antara energi dengan lambda itu berbanding terbalik. Oke ya. Nah,
Tadi dikatakan bahwa ketika suatu materi dikenai oleh sinar UV atau visible, maka sinar UV atau visible itu akan diserap oleh materi itu. Pertanyaannya, apakah semua materi, Bu, menyerap sinar UV dan visible itu? Tidak. Jawabannya Tidak, Bu. tidak. Ya, tidak semua materi akan menyerap sinar UV dan visible. Sehingga tidak semua materi juga atau tidak semua bahan obat juga, tidak semua senyawa juga bisa kita analisis dengan spektrofotometri UV visible. Kapan suatu senyawa obat itu bisa kita analisis dengan spektrofotometri UV visible? Ini dia syaratnya. Bahwa senyawa itu harus memiliki kromofor dan isokrom yang memadai. Apa itu kromofor? Kromofor adalah ikatan rangkap terkonjugasi yang mampu menyerap sinar UV dan visible. Atau boleh dikatakan bagian molekul yang bertanggung jawab dalam penyerapan cahaya, dan dia biasanya merupakan ikatan rangkap terkonjugasi atau ikatan rangkap berselang-seling. Oke. Kemudian ada lagi isokrom. Apa itu isokrom? Adalah gugus fungsi yang merupakan heteroatom, bisa oksigen, nitrogen, ya. Biasanya dia memiliki pasangan elektron bebas yang terikat langsung dengan kromofor. Jadi itu syaratnya, bahwa senyawa untuk bisa dianalisis dengan UV itu dia harus memiliki kromofor yang memadai. Kemudian visible begitu juga, Bu? Iya. Dan ditambah dengan satu syarat lagi, bahwa dia harus berwarna. Kalau UV apakah harus berwarna? Tidak. Kalau visible apakah harus berwarna? Ya. Ya. Apakah di visible dia harus punya kromofor juga, Bu? Iya. Apakah dia isokrom juga berpengaruh, Bu? Iya. Apalagi adalah dia harus berwarna. Bu, kalau nggak berwarna bisa nggak, Bu, dianalisis dengan visible? Bisa. Ubah dulu menjadi berwarna. Oke? Bagaimana caranya? Bisa dengan membentuk senyawa kompleks yang berwarna atau dengan memperpanjang kromofor. Nah, Ibu mau lihatkan begini ke saudara. Mana yang kromofor itu, Bu? Ya. Ini dia senyawa kaempferol kelompok flavonol. Ya. Warnanya apa nih? Ungu. Berwarna ya. Kemudian ada petunidin. Ibu ambil nih dari slide orang nih, ada di Nugroho, bagus. Senyawa antosianin, berwarna juga dia. Ya, merah. Kemudian ada flavon, berwarna kuning. Kita lihat. Bu, mana yang dimaksud dengan kromofor itu, Bu? Tadi kromofor apa? Ikatan rangkap terkonjugasi. Ikatan rangkap yang berselang-seling. Mana dia? Ini dia. Ikatan rangkap, tunggal, 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 rangkap, tunggal. Ini dia kromofor. Bisa flavonol itu dianalisis dengan UV? Bisa, Bu. Bisa. Kenapa? Karena dia memiliki gugus fluoros. Oke, dia punya kromofor. Bisa dia dianalisis di visible? Bisa, Bu. Kenapa? Bisa. Karena dia berwarna. Oke. Nah, lu udah tahu kromofor sekarang ya. Mana yang isokrom? Isokrom tadi apa? Atom apa? Heteroatom yang memiliki pasangan elektron bebas. Ya kan? Mana dia? Ini dia isokrom. Dia tuh terikat langsung ke sistem kromofor. Ada satu O, ya kan? Ada pasangan elektron bebas O.
1. Kemudian OH juga ada 2, 3, 4, 5, 6. Aukroprom itu harus yang terikat langsung ya dengan sistem kromofor. Kalau tidak terikat langsung bukan aukroprom. Oke? Petunidin kita lihat. Mana dia siapanya? Aukopromnya? Siapa kromofornya? Ini dia. Rangkap, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Ada lagi? Salah hitungan Ibu. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Oke, satu sistem kromofor. Nanti kita lihat yang dia dipisahkan oleh ikatan yang tidak langsung ya. Ini berarti satu sistem kromofor. Berapa aukopromnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pertanyaannya, betulkah antosianin ada 7 aukopromnya? 6 ya, Bu. Kenapa? Satunya lagi PEB-nya nggak terikat langsung sama kromofor, Bu. 7. Ya, jadi dia harus terikat langsung. Kalau luteolin gimana? Luteolin berapa? Enam juga, Bu. Kenapa 6? Ini kata tangan sini loh. Nih. 7. Ya kan? Ini dia tidak langsung sini nih ke ikatan rangkap. Makanya tidak termasuk aukroprom. Kalau pada luteolin gimana? Semuanya langsung kepada ikatan rangkap. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Kita lihat lagi likopen. Likopen mana yang dikatakan dengan kromofornya? Ini Ibu ambil dari Ardi Nugroho. Nanti saudara bisa lihat nih. YouTube-nya bagus. Bisa kita memahami dengan baik. Apakah ini masuk ke dalam kromofor yang ini? Tidak. Ada diselingi oleh berapa nih ikatan tunggal? Dia hanya boleh satu ikatan tunggal ya. Berarti ini dia. Dari rangkap, tunggal, 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 rangkap, tunggal. Seperti ini. Ya, sampai di sini saja ya. Satu sistem kromofor. Ada aukopromnya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ada yang punya pasangan elektron bebas. Oke, berarti saudara udah tahu aukopromnya, udah tahu kromofor. Nih, si papaverin HCl. Mana dia yang dikatakan kromofor di sini? Ini dia. Rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal. Kemudian rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, rangkap, tunggal, tunggal. Jadi tidak nyambung ke sini ya. Hanya sampai di sini saja kromofor untuk papaverin. Ada satu kromofor dan kemudian di sini juga satu kromofor lainnya. Pernah saudara lihat misalnya spektrum dari senyawa kelompok flavonoid yang terpisah dia antara satu kromofor dengan kromofor berikutnya, sehingga dia punya dua sistem kromofor. Sehingga spektrum UV-nya nanti akan muncul dengan dua puncak. Pernah lihat spektrum UV dengan dua puncak? Atau belum pernah lihat spektrum UV sama sekali? Ibu lihatkan spektrum UV itu seperti apa ya. Begini bentuk spektrum UV. Ini bentuk spektrum UV.
Ini bukan puncak, ini biasanya puncak pelarut ini. Kalau di daerah di dekat ini puncak pelarut. Ini adalah puncak senyawa dengan satu sistem kromofor. Ketika suatu senyawa memiliki dua sistem kromofor seperti papaverin tadi, maka memungkinkan dia keluar satu puncak dan keluar puncak berikutnya yang diberikan oleh sistem kromofor yang lain. Oke ya, itu. Kemudian kita lihat lagi tentang kromofor dan ausokrom. Nah, untuk kualitatif seperti itu tadi. Kemudian kita bercerita tadi bahwa ketika sinar itu dipaparkan terhadap suatu sampel, maka dia akan diserap. Ya, betul. Kemudian bagaimana jumlah untuk mengukur jumlah sinar yang diserap? Apakah kita bisa mengetahuinya? Karena yang diukur oleh detektor tadi adalah sinar yang diteruskan. Ya, betul. Yang ditransmisikan kan, yang diukur oleh detektor. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya. Bagaimana mencari T itu? T itu adalah sinar yang diteruskan dibagi dengan sinar datang. Ya kan? Transmitan itu adalah I per I0. Nah, untuk mengetahui absorban itu adalah dengan mencari min log dari